di sini itu kita yang udah kita siapkan itu pertama ini tanah ya Pak ya. Ya, benar. Kakak, kenapa sih nggak pakai tanah aja? Kenapa kita bikin media tanam lagi, kan udah bisa pakai tanah? Nah betul, untuk Pak Rey gimana nih? Gimana untuk pertanyaan itu Pak? Rada susah bukan ini Pak? Nah, jadi si tanah ini kan sebenarnya apa sih yang dibutuhkan tanaman itu? Tanahnya atau nutrisinya? Nah, kita di channel yang lain sudah belajar aquaponik dan hidroponik. Itu kan nggak pakai tanah, tapi kenapa tanaman bisa hidup? Nah, ternyata yang dibutuhkan tanaman itu adalah nutrisinya. Nah, tanah ini sebagai media tanamnya saja, sebagai supaya akar-akar itu merekat. Dan kuasa Allah ya, tanah itu ternyata mengandung unsur-unsur hara dan bakteri. Nah, bakteri di sini yang berperan untuk memproses kayak misalnya yang berpotensi jadi makanan-makanan tanaman. Nah, di sini kenapa kita fermentasikan dicampur probiotik? Karena supaya si bakterinya semakin banyak, terus cara dia untuk memproduksi makanan ya, unsur-unsur hara bagi si tanaman itu semakin banyak, lebih subur. Nanti tanahnya itu akan terlihat gembur Pak. Awalnya tanahnya itu misalnya ya warnanya kusam, nanti akan menjadi warnanya hitam. Nah, kayak gitu. Dan kalau jahe ya karakternya kan harus dia itu seperti rimpang atau umbi ya, dia memerlukan tanah yang gembur. Nah, kalau dengan gembur itu percepatan pembentukan si rimpang itu cepat. Jadi sangat direkomendasikan untuk media tanam awalnya itu kita bikin dulu dengan campuran probiotik yang tadi sudah dibikin. Dan kita akan mencoba untuk membuat pupuk kandang ini dicampur menjadi sini. Apa aja nih Pak? Jadi komposisinya ada tanah, ada kohe. Singkatan kohe apa tadi Pak Isal? Kayaknya mah saya juga nebak-nebak itu kotoran hewan. Nah, kotoran hewan. Saya pun tidak tahu, hanya mengikuti apa kata YouTube. Nah, ini kohe kelinci Pak. Kemudian kalau Feses misalnya berarti ya feses atau manur. Kalau misalnya Bapak di rumah ada bahan-bahan organik ya, yang sisa makanan atau apa, itu sekalian bisa difungsikan di sini Pak, dicampur. Apa Pak maksudnya? Contohnya Kayak gimana misalnya sih? Kayak bekas nasi ya, bisa bekas nasi, atau misalnya sayur-sayuran. Nah, itu bisa dicampur di sini. Ini ada jerami bekas makan kelinci, nggak apa-apa, satukan saja, jangan dibuang. Itu teh berarti masuknya ke kategori si sekamnya, atau kan tadi tanah terus Ya, ini sekam karena ya. ada yang saya juga bawa sekam, Ini tanah, ada sekam. ada sekam, ada tanah, sekam, kotoran kelinci plus probiotik nanti 4 ya? 4 gitu Pak. Oke, Mari ini kita barusan coba. kami belum berhasil Pak nih untuk ngebukanya. Mungkin bisa di skip dulu, video lumayan lama kayaknya. Ini memang cukup Nah, pertama berarti kita langsung menaburkan ini lah ya Pak ya, sebagai campuran nih. Campuran utamanya itu 1 kilo. 1 kilo. pokoknya mah bandingannya 1, 2, 2. Satu setengah-setengah kemarin. 1,5. Oke. Berarti 50% tanah, 25% sekam ya Pak ya. Ya. 25%-nya lagi si feses, Oh, si kohe. si kohe. Jadi dalam 100% itu bandingannya 50% tanah, 25% kohe, 25% si sekam. Ya. Nah, nanti kita campur dengan probiotik yang tadi ya Pak ya. Ya, Probiotik apa sih, pupuk cair? probiotik Pak. Oh, probiotik. Ya. Berarti probiotik ini selain bikin untuk si media tanam, bisa juga untuk si itu ya, tadi pupuk cair itu berarti. Ya, benar. Oke. Ini kalau kita lihat bisa ada setengahnya ya Pak ya. Ada lah. Oke, berarti si Ada. ini satu, ini si setengahnya dari si tanah berarti 50%, 25 gitu mungkin ya Pak. Ya, begitu. Berhubung adan, ini kita kita skip dulu, nanti kita lanjut habis sholat isya ya. Oke,
Berarti sekarang kita lanjut ke proses pembuatan media tanam ya Pak ya. Iya benar. ODM nya dia akan lapar Pak. Ini Pak. berapa mili barusan ya Pak? Ini 200 mili Pak. Oh 200 mili. Sebelumnya ini tuh campuran apa aja? Ulangi lagi. Nah, ini teh campuran dari si sekam 25%, si tanah 50%, dan si kohe. Kohe itu kotoran hewan kelinci 25% juga. Jadi kalau kita sebutlah si tanahnya 1 kilo, si sekamnya 500 gram atau setengah kilo, si kohenya juga 500 gram atau setengah kilo. Jadi ini campurannya kira-kira 2 kilo lah ya. Benar. Sekarang mau dicampur Dicampur probiotik dengan probiotik yang setelah difermentasi minimal 10 hari. 200 mili ya. 200 mili. Ya, jadi bukain.